Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraida dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang alternatif penyelesaian sengketa. Saat ini, transaksi bisnis yang berlangsung sudah sangat cepat dan semarak, sehingga tidak dapat dihindari terjadinya sengketa antar para pelaku dunia usaha yang terlibat. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Membiarkan sengketa bisnis terlambat diselesaikan akan mengakibatkan perkembangan pembangunan di bidang ekonomi dan bisnis menjadi menurun. Arbiter. Sebagaimana definisi yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka arbiter adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbiter yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbiter terjadi karena adanya kehendak dari para pihak untuk menyelesaikan setiap perbedaan pendapat, perselisihan maupun sengketa yang terjadi di antara mereka melalui lembaga arbiter. Di luar lembaga peradilan yang dibuat secara tertulis dalam suatu klausula arbiter dalam perjanjian pokok sebelum perselisihan atau sengketa lahir, maupun dalam bentuk perjanjian arbiter tersendiri setelah sengketa timbul. Untuk menghindari permasalahan yang timbul di kemudian hari yang terkait dengan proses persidangan dan pelaksanaan putusan arbiter, maka dalam menyusun klausul arbiter perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Pilihan hukum, 2. Ketentuan ekro, 3. Tempat arbiter, 4. Pemilihan arbiter, 4. Kualifikasi arbiter, 6. Pengumpulan bukti, 7. Ganti kerugian. Mediasi dan negosiasi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa mediasi adalah merupakan kelanjutan negosiasi dan dilaksanakan jika proses negosiasi telah gagal. Para pihak yang tidak mampu menyelesaikan sengketanya sendiri akan menggunakan jasa pihak ketiga yang bersikap netral untuk membantu mencapai kesepakatan. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung negosiasi oleh pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Dalam hal sengketa atau beda pendapat tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. Jelas bahwa mediator yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersengketa bertindak sebagai fasilitator yang membantu para pihak tersebut mencari jalan keluar yang saling menguntungkan. Beberapa keuntungan penyelesaian melalui mediasi. 1. Dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau arbiter, maka mediasi akan lebih cepat dan relatif murah. Kedua, mediasi tidak hanya memperhatikan hak-hak hukum para pihak, tetapi juga memfokuskan kepentingan para pihak secara nyata dan kebutuhan emosi dan psikologis. Ketiga, mediasi memberi kesempatan untuk
berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perselisihan. Keempat, para pihak diberi kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya. Kelima, mediasi dapat mengubah hasil dengan suatu kepastian melalui konsensus. Keenam, dengan mediasi, maka akan membuat saling pengertian karena mereka sendiri yang memutuskan. 7. Mampu menghilangkan konflik yang biasanya menyertai putusan yang bersifat memaksa, baik pada proses pengadilan atau arbiter. Penyelesaian sengketa secara khusus. Sejalan dengan dikeluarkannya beberapa undang-undang baru, maka penyelesaian sengketa antara lain untuk bidang pajak, lingkungan hidup, hubungan industrial, praktek monopoli, dan persaingan usaha tidak sehat, serta sengketa konsumen diatur secara khusus. 1. Sengketa lingkungan hidup. Penyelesaian perselisihan lingkungan hidup di luar pengadilan diatur dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 54 Tahun 2000 tentang lembaga penyediaan jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1907 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1909 tentang arbiter dan alternatif penyelesaian sengketa. Sengketa hubungan industrial. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu satu, di luar pengadilan dapat dilakukan melalui proses debate, mediasi, konsiliasi, arbiter. Kedua, pengadilan hubungan industrial. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan terlebih dahulu melalui perundingan debate secara musyawarah mufakat. Apabila upaya debate gagal, maka dapat ditempat upaya penyelesaian melalui mediasi yang dilakukan oleh mediator, selalu penyelesaian melalui konsiliasi yang dilakukan oleh konsiliator. Sengketa persaingan usaha. Penyelesaian sengketa dalam rangka terjadinya praktik monopoli dan atau perusahaan usaha tidak sehat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1909 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dan penyelesaian sengketa tersebut dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pelaku usaha atau pihak lain yang diperiksa oleh KPPU wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan atau pemeriksaan. Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambat periksa penyidik dan atau pemeriksa. Sengketa konsumen. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1909 tentang Perlindungan Konsumen (UU-PK), maka lembaga khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dalam hal ini, UU-PK memberikan alternatif penyelesaian sengketa melalui badan di luar sistem peradilan, yaitu BPSK. Selain melalui pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan konsumen. Penyelesaian sengketa bisnis melalui peradilan umum. Hampir semua kegiatan bisnis tidak lepas dari masalah hukum, khususnya hukum perjanjian. Dalam hal terjadi hubungan prestasi atau ikat janji atas suatu perjanjian, maka salah satu cara penyelesaian yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan gugatan perdata melalui pengadilan negeri setempat. Selain
alasan non-versi, maka hukum itu dapat dilakukan oleh satu atau beberapa pihak kepada pihak lainnya karena alasan perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUH Perdata. Pihak-pihak yang berperkara. Pada asasnya, setiap orang boleh berperkara di depan pengadilan kecuali orang yang belum dewasa atau orang yang sakit ingatan. Bagi orang yang belum dewasa, harus diwakili oleh orang tua atau walinya, sedangkan bagi yang sakit ingatan diwakili oleh pengampunya. Suatu badan hukum atau negara boleh juga menjadi pihak dalam suatu perkara. Di dalam suatu sengketa perdata, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat. Namun, dalam praktek, ada kalanya terdapat tiga pihak dalam suatu perkara perdata, yaitu penggugat, tergugat, dan pihak ketiga. Penggugat yaitu orang yang merasa bahwa haknya telah dilanggar, sedangkan tergugat yaitu orang yang ditarik ke muka pengadilan karena ia dianggap atau dirasa melanggar hak seseorang. Sedangkan turut campurnya pihak ketiga dalam suatu perkara ini disebut interventi, orangnya sendiri disebut intervenit. Tingkat pengadilan negeri. Dalam pengajuan gugatan harus diperhatikan oleh penggugat. Gugatnya harus diajukan pada pengadilan yang benar-benar berwenang untuk mengadili perkara yang bersangkutan, yaitu kewenangan mutlak, yaitu wewenang badan pengadilan dalam beberapa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama, pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, maupun dalam lingkungan peradilan yang lain. Pengadilan negeri dengan pengadilan agama. Kewenangan relatif. Kompetensi relatif, yaitu mengatur tentang pembagian kekuasaan pengadilan antara pengadilan yang serupa atau sejenis. Pengadilan negeri Jakarta Pusat dengan Pengadilan Negeri Bandung. Jadi dalam hal ini akan berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan. Tingkat banding. Pemeriksaan tingkat banding adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap surat-surat yang ada hubungannya dengan berkas perkara tersebut dan jarang sekali terjadi bahwa orang yang bersangkutan diperiksa. Hal tersebut hanya dilakukan jika pengadilan tinggi menganggap bahwa pemeriksaan belum sempurna dilakukan dengan menjatuhkan putusan setelah dengan tujuan untuk menyempurnakan pemeriksaan perkara tersebut. Bahwa permohonan banding biasanya diajukan oleh pihak yang kalah kepada panitera pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan dengan tenggang waktu 14 hari terhitung mulai hari dan tanggal diumumkan putusan perkara tersebut pada para pihak yang bersengketa. Selanjutnya, dalam tingkat banding, hakim diperbolehkan mengabulkan lebih daripada yang dipinta oleh pihak yang membanding atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut. Kasasi. Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung berdasarkan surat-surat dan hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi memerintahkan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak dan para saksi. Mahkamah Agung memeriksa dan memutuskan perkara kasasi dengan sekurang-kurangnya dengan 3 orang hakim. Putusan Mahkamah Agung diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Peninjauan kembali. Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa atas putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat, pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian hari oleh hakim pidata dinyatakan palsu. Apabila setelah perkara diputus,
ditemukan surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Apabila mengenal suatu bagian dari tuntutan belum diputuskan, dipertimbangkan sebab-sebabnya. Apabila di antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar-dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya, telah diberikan putusan bertentangan satu dengan yang lain. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekeliruan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali dan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Sekian dari saya, mohon maaf bila tutur kata atau perkataan saya banyak kelirunya, tulisan PowerPoint saya belum terlalu jelas, atau banyak kekurangannya, mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.